Ya. Hadis yang ke-80 dan 81 ini sama ya dalam inti dalam hadis ini. Kenapa Imam Bukhari sering mengulang atau disebutkan ada beberapa hadis yang diulang? Karena memang ilmu itu perlu diulang. Harus sering diulang. Ya. Keduanya agar mengingatkan kembali dan bisa diamalkan. Yang sudah disampaikan aja sering lupa, apalagi kalau nggak disampaikan. Ya, makanya ada sering pengulangan dalam kitab ini, hadis ini. Kenapa? Karena di sana diantaranya ya agar kita terus untuk diingatkan kembali. Nah, bab yang ke-43. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Ya. Ini sudah beda bab dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya 43 ya menafkahi 3 saudari perempuan. 43 ini bab yang ke-43 keutamaan orang yang menanggung. Orang ini siapa? Bapaknya. Keutamaan orang yang menanggung ya, keutamaan orang atau menanggung, keutamaan seorang bapak yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Yang dikembalikan itu gimana? Apa arti dikembalikan anak perempuannya? Apakah dikembalikan dari tempat penitipan? Atau dikembalikan dari penculikan? Atau dikembalikan anak perempuannya itu hilang? Artinya bukan itu, jamaah. Arti dari keutamaan orang tua yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan, maknanya adalah anaknya diceraikan. Artinya apa? Anaknya itu diceraikan. Jadi janda, maknanya begitu. Ya, artinya itu. Ya, diceraikan oleh suaminya. Sehingga ketika suami yang telah menceraikan istrinya, maka istri tersebut atau wanita tersebut menjadi janda. Terus siapa yang menanggung? Karena suaminya sudah menceraikan, maka yang menanggung ya adalah bapaknya. Ya, siapa yang menanggung? Bapaknya. Atau juga ya enggak diceraikan, atau yang kedua mungkin seorang perempuan ini dia minta dikembalikan ke orang tuanya. Kenapa? Karena mungkin suaminya dolim nih. Karena mungkin suaminya nggak bener, ya, nggak tanggung jawab, nggak mau nafkain. Kemudian dia ngomong ke suaminya, sudah saya pulangkan ke orang tua. Ya, maka dikembalikan itu mungkin apa? Minta diceraikan misalnya, karena perbuatan zalim dari suaminya. Maka ini juga sama, berarti anaknya ini yang perempuan kembali ke bapaknya. Atau yang ketiga, maknanya adalah suaminya baik. Loh kok dikembalikan Ustadz? Tapi meninggal dunia. Ya kan? Meninggal dunia. Suaminya waktu masih hidup baik, tanggung jawab, sayang. Tapi qadarullah meninggal dunia sakit. Otomatis istrinya jadi janda. Sehingga karena dia seperti ini keadaannya, maka yang menanggung setelah suaminya meninggal dunia dikembalikan ke bapaknya. Dikembalikan ke bapaknya. Atau yang keempat, suaminya hilang, kabur. Entah kemana. Ditelan apa? Ditelan bumi katanya orang. Ya, suaminya nggak tahu kemana nih. Ya, atau orang ditelan bumi, nggak tahu, nggak jelas, nggak ada yang tahu keberadaannya. Ya, dan sudah sekian lama, maka istrinya ini kembali ke bapaknya. Ya, kembali ke bapaknya. Maka seorang bapak ketika memberikan ya, menanggung, menafkahi anak perempuannya yang sudah dikembalikan, baik itu dicerai ataupun suaminya meninggal dunia atau suaminya kabur nggak tahu kemana,
maka ada keutamaan bagi bapaknya tadi. Kita lihat hadisnya. Walaupun hadis ini disebutkan ya di dalam sanadnya itu ada kelemahan, tetapi kita melihat isi makna dari hadis ini adalah benar. Kenapa? Karena didukung dari hadis-hadis sebelumnya, keutamaan menafkahi anak ataupun keluarga dan saudara. Disebutkan haddatsani Musa ibn Aliyin, dari Musa ibni Ali, an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan li Suraqah ibni Ju'thum, ya, Ju'shum. Jadi disebutkan Rasul mengatakan kepada Suraqah, ala adulluka ala a'zami shadaqah, maukah aku tunjukkan kepada engkau dengan sodakoh yang istimewa, bukan sodakoh biasa, bukan sedekah biasa, tetapi ala a'zami shadaqah, sedekah yang istimewa. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu sedekah yang disebut dengan sedekah yang istimewa, bukan sembarangan, bukan biasa. Au min a'zami sedekah, ya. Faqala ya Rasul, bala ya Rasulullah. Maka sahabat tadi mengatakan, tentu ya Rasul, mau. Inilah adab seorang ketika diajari suatu ilmu, dia semangat ingin mendengar, ya. Adab seorang yang mendengarkan ilmu, dia semangat. Bala ya Rasul, jangan pada ngantuk, maknanya begitu, ya. Kenapa? Karena ini adab ketika seorang mendengarkan ilmu, semangat untuk mendengarkan dan semangat untuk mengamalkan. Tapi kalau ngantuk, kira-kira dengar nggak ya? Dengar nggak, Bu? Nggak dengar. Nah, ini lihat sahabat ini. Ketika Rasul mengatakan, maukah engkau aku ajarkan satu amalan, satu sedekah yang sedekah itu istimewa. Langsung jawab sahabat, bala ya Rasul, tentu ya Rasul. Ini kan semangat, ya. Ini kan semangat. Maka adab di dalam mempelajari ilmu, di dalam belajar agama itu jangan ngantuk. Atau kalau sebelum pengajian mandi dulu, biar seger begitu. Karena kadang-kadang ada, ya udah datangnya telat, ya, kemudian duduknya di belakang sambil nyandar di tembok, habis itu doa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Doa mau ngapain? Doa mau tidur, ya. Nah, kita lanjut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibnatuka mardudatun, ya, ilaika, yaitu anak perempuanmu yang dikembalikan kepada engkau. Laisa laha kasibun ghairuka, dan tidak ada yang menanggung kecuali engkau, ya. Kecuali engkau. Anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu dan tidak ada yang menanggung kecuali dirimu, ya. Maka ini adalah sedekah atau sedekah yang istimewa, kata Rasul. Istimewa di dalam seorang ayah, seorang bapak yang menafkahi anaknya yang telah menjadi janda, ya. Itu jandanya muda atau tua, Ustadz? Ya, namanya janda bisa muda, bisa tua, ya. Bisa muda, bisa tua, ya tergantung. Nah, maka keutamaan bapak yang menafkahi dan memperhatikan anak perempuannya yang statusnya tadi sudah demikian, maka disebut kata Rasul, dia ketika menafkahi maka nafkahnya itu sedekah yang istimewa, bukan biasa-biasa saja, tetapi sedekah yang istimewa, ya. Dan ini juga pelajaran juga, ya, bagi orang tua, ya. Kalau mencarikan jodoh itu yang hati-hati, jangan sembarangan, ya. Kadang-kadang sekarang banyak orang tua yang nyarikan jodoh anak perempuannya itu nggak lihat agamanya, nggak lihat akhlaknya, yang dilihat datangnya pakai apa, ya. Ketika yang datang bawanya pakainya mobil, wah masih masih mengkilap warnanya, kayak baru keluar dari dari tempat penjualan
tempat menjual mobil. Wah, ini kayaknya mantep ini. Mobilnya baru, kayaknya masa depannya itu wah cemerlang ini. Kadang-kadang yang dilihat apa demikian, nggak dilihat bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Ya. Tapi yang dilihat datangnya pakai apa? Ketika datangnya pakainya motor, ya, udah motor apa? Ya buatan tahun kapan? Ya, yang sudah lama. Wah ini mah kayaknya masa depannya nggak jelas ini. Nah itu. Ya, akhirnya setelah menikah dengan tadi yang bawanya mobil baru nikah 1 bulan pulang nangis nggak mau balik lagi. Kenapa kamu nggak balik lagi ke suamimu? Wah ternyata suami saya itu nggak bener. Lah orang kaya apa itu ternyata mobil charteran kok. Nah makanya hati-hati, jangan ngelihat apa? Jangan ngelihat agamanya. Maka pelajaran di sini orang tua harus perhatikan. Rasul juga mengingatkan dalam hadisnya, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada yang datang ingin meminang anakmu, ya, anak perempuanmu, ya, apa kata Nabi? Ya, lihat agama, ibadah dan akhlaknya. Nggak cukup cuman ibadah, sholatnya doang yang rajin. Akhlaknya gimana? Banyak orang udah ibadah rajin, akhlaknya nggak bener. Sholatnya rajin, korupsinya juga rajin. Hajinya sudah bolak-balik, tapi nipunya juga bolak-balik. Rasul mengatakan ibadahnya, agamanya dan akhlaknya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan fazawwijuhu, maka nikahkan kalau memang dia demikian, ya, bukan dilihat apa, dilihat dari pekerjaannya. Kamu sudah kerja belum, Mas? Ya, apa masih kontrak atau sudah tetap? Ya. Yang penting kan tetap bekerja. Ya, yang penting apa? Tetap bekerja. Ya. Tapi kalau memang orang tuanya nolak atau anaknya yang nolak, ya jenengan jangan maksa. Pak, saya itu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, Pak. Dan Rasul itu menyampaikan kalau datang orang seperti saya, Pak, ya, itu jangan ditolak. Misalnya orang tuanya ngomong, begini Mas, anak saya ini mau melanjutkan kuliah, jadi belum apa? Belum siap, jadi ya nanti gitu, atau ini belum siap. Ini aslinya nolak dengan cara halus. Aslinya nolak dengan apa? Halus. Kalau dengan laki-laki sudah pulang sana. Jangan, oh tenang Pak, saya akan menunggu Pak dengan setia. Sudah nggak usah, udah pulangnya itu udah nolak, maknanya begitu. Ya jangan malah apa? Ya saya akan tunggu kapan siapnya. Enggak, itu nolak begitu maknanya. Dengan apa? Dengan cara halus. Maka harus peka. Nah, kita lanjut coba. Jadi, ya, faedah yang lain dari hadis ini, ya, dari hadis ini adalah yaitu menafkahi anak-anak perempuan yang telah ya berstatus tadi menjadi seorang janda, maka bagi apa? Ya, bagi orang tuanya memiliki keutamaan besar, pahala besar. Apalagi memang anaknya perempuan yang anak perempuannya itu hidup miskin. Ya, hidupnya miskin. Ya. Sebelum suaminya meninggal memang hidupnya sudah miskin. Enggak dapat warisan. Ya, jangankan warisan, harta gono gini aja enggak dapat. Apa harta gono gini? Ya. Jadi apa enggak dapat? Dan enggak ada yang bantu. Saudaranya enggak peduli, ya. Keluarganya nggak peduli, ya. Maka ketika demikian paling utama tuh bapaknya perhatian, ya. Apalagi sudah miskin, kan ada janda-janda yang kaya, ada suaminya meninggal atau ketika dicerai dia punya usaha, ya, punya usaha, kemudian bisa menafkahi untuk sendiri, mampu. Tapi juga tidak sedikit perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya atau suaminya meninggal, atau suaminya nggak tanggung jawab, dalam keadaan miskin, dia harus menafkahi sendiri, kemudian juga anak-anaknya, ya, nggak punya apa-apa. Maka yang demikian untuk dibantu, ya, dan tidak ada yang peduli, ya. Yang repot kadang-kadang seorang suami, seorang laki-laki yang sudah mencerai istrinya, dia nggak tanggung jawab ke anaknya.
Ini akan di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oke, kalau seorang perempuan dicerai, dia jadi mantan istri. Tapi kalau anak nggak ada namanya mantan anak. Oh, itu kan mantan anak saya. Loh kok bisa Pak? Loh iya wong dulu itu Pak ibunya saya cerai. Ya kalau ibunya ya dicerai, tidak tanggung jawab ya nggak masalah, udah dicerai. Tetapi anaknya 3, nggak boleh, nggak peduli. Ini kelak nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kalau bapaknya itu nikah lagi dengan yang istri yang kedua punya anak, kemudian dengan anak yang dari istri yang kedua, dia memberikan nafkah misalnya 1 hari 100.000, maka anak yang di sana yang dari istri yang pertama telah dicerai sama 100.000. Aslinya seorang janda itu hidupnya walaupun dia dicerai, hidupnya harusnya ya tidak berat. Kenapa? Karena yang menafkahi anaknya itu bapaknya. Walaupun sudah cerai, kewajiban bapaknya memberi nafkah, kebutuhan pokok, pakaian. Tapi yang terjadi enggak. Kalau sudah cerai, anaknya ikut ibunya, ini bapaknya enggak peduli. Ya, enggak peduli. Ya, enggak ada apa? Enggak ada nengokin, enggak ada ngasih nafkah, enggak ngasih apa-apa. Ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Ya. Maka apa? Hati-hati. Ya, lah sekarang berat, kenapa? Karena dia seorang perempuan yang janda harus memikirkan untuk hidupnya sendiri, kemudian untuk anak-anaknya. Ya. Kalau meninggal, ya bapaknya masih mending, ini enggak. Ya. Enggak ada ditengok, enggak ada dikasih nafkah, naudzubillah, hati-hati. Ya, kelak pada hari kiamat anaknya akan meminta tanggung jawab di hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena mantan istri ada, mantan anak enggak ada. Ya, mantan anak enggak ada. Ya. Kemudian faidah yang lain. Ya. Faidah yang lain adalah bagaimana kalau saudarinya yang dicerai, bukan anak perempuannya, punya kakak perempuan dicerai sama suaminya, atau punya adik perempuan itu yang dicerai sama suaminya, ya, atau mungkin suaminya meninggal dunia, atau suaminya nggak tanggung jawab pergi, ya, nggak tahu kemana, ya, kayak Bang Toyib katanya lagu. Maka apa? Maka juga nggak masa itu juga sama. Ada sebagian ulama mengatakan juga sama, ya. Anaknya nggak masalah hidup, tapi ada saudarinya yang dicerai atau yang suaminya meninggal, itu juga sama, bantu. Apalagi dia tidak memiliki tidak memiliki harta, miskin. Jangankan warisan, harta gono gini aja nggak dapat. Maka dibantu kalau jenengan itu punya ya saudari yang dalam keadaan seperti itu. Walaupun dia bukan anak, tetapi dia saudari, sama. Ya, sama. Ya. Dan yang terakhir, faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-80 dan 81 ini adalah apa? Ya, keutamaan menafkahi ya keluarga. Ya, keutamaan menafkahi keluarganya anaknya, walaupun ya tadinya sudah ada yang bertanggung jawab, tetapi dalam keadaan demikian orang tua jangan lepas. Ya, orang tua jangan jangan cuek. Ya, lo kamu sudah sudah keluarga ya sana, jangan. Orang tua juga harus perhatian, ya. Apalagi kadang-kadang orang tua merasa sudah menikahkan anaknya nggak peduli, akhirnya ya setelah ya sudah berkeluarga bagaimana keadaannya nggak peduli, ya jangan. Ya, maka keutamaan membantu menafkahi dan memperhatikan anak-anaknya ya yang dalam keadaan seperti ya yang disebutkan dari di atas. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya kajian kita ya dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya itu bab yang ke-42 dan bab yang ke-43. Hadis 79 sampai 81. Kita lanjutkan lagi insyaallah taala ya dalam bahasan kitab ini di pertemuan yang akan datang. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.